Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang kami hormati Ibu Erma Fatmawati selaku guru dan membimbing ujian praktik IPA. Perkenalkan, nama saya Naura Najwa Salsabila Ramadhani dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Diva Salum Azhara dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Diska Dermatunisa dari kelas 9B. Kami siswa SMP Negeri 3 Batang. Sekarang kami akan mempresentasikan ujian praktek IPA kami yang membahas tentang zat adiktif dan psikotropika. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah ya kalau sehat. Hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif dan psikotropika. Pembelajaran kita hari ini kita bakal belajar dengan menyimak video pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, saya akan menampilkan cuplikan video. Baik, Bu. Satuan Narkoba Kepolisian Resort Barito Utara berhasil menangkap pengedar narkoba berinisial RF alias Daus 43 tahun. Warga Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut digiring petugas usai ditangkap di kediamannya di Jalan Ais Nasution RT 22 Kelurahan Melayu Jumat malam. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1 gram lebih. Barang haram itu dibungkus dalam 4 paket plastik klip kecil siap edar. Daus terlihat lemas dan tidak kuat berdiri saat menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang unit Satres Narkoba Polres Barito Utara pada Sabtu pagi. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang video tadi? Wih, serem banget, Bu. Yang di dalam video itu orang kenapa ya, Bu? Coba, ada yang tahu tidak orang dalam video tadi kenapa? Tidak ada yang tahu? Nah, orang yang ada di dalam video tadi sedang mengalami sakau. Sakau adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau akibat penurunan dosis obat secara drastis sekaligus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyebab sakau karena narkotika dan psikotropika. Dan kenapa sih sakau itu bisa terjadi? Video pembelajaran akan saya mulai ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, oke? Ayo kita belajar tentang narkotika. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa itu narkotika? Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan kecanduan. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan loh. Pada golongan pertama, yaitu narkotika yang memiliki kuat potensi ketergantungannya. Contohnya ada ganja. Ganja adalah tanaman yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia atau kesenangan yang berlebih. Efek dari tanaman ganja dapat menyebabkan mata merah, sulit tidur, dan turunnya daya tahan tubuh. Dampak dari pemakai yang ganja adalah halusinasi, depresi, dan gangguan organ dalam. Ciri-ciri pecandu ganja teman-teman, yaitu suka tertawa berlebihan, penampilan lusuh, dan antisosial. Ganja biasanya dibuat dalam bentuk rokok lalu dihisap supaya zatnya bereaksi. Lalu ada kokain. Kokain adalah obat stimulan kuat yang berasal dari daun koka. Efek kokain dapat menyebabkan pemakainya merasa segar, gembira, dan sesak nafas. Dampak dari pemakaian kokain dapat menyebabkan kejang-kejang, suasana hati berubah tanpa sebab, dan gangguan mental. Ciri-ciri pecandu kokain yaitu mudah marah, merasa paranoid, dan berkurangnya nafsu makan. Kokain biasanya digunakan dengan cara dihirup, dihisap, ataupun disuntik. Itu adalah narkotika golongan pertama ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke golongan kedua.
Golongan kedua yaitu narkotika yang memiliki sedang potensi ketergantungannya. Contohnya ada morfin. Morfin adalah zat yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa nyeri. Efek morfin menyebabkan pemakainya merasa mengantuk, euforia, dan sakit kepala. Dampak dari pemakaian morfin menyebabkan halusinasi, kejang-kejang, dan pembengkakan pada wajah. Ciri-ciri pecandu morfin yaitu bicara tidak jelas, kurang fokus, dan sering mengantuk. Morfin biasanya digunakan dengan cara diminum langsung. Lalu ada fentanyl. Fentanyl adalah zat sebagai analgesik atau jika bersamaan dengan obat lain sebagai obat bius. Efek fentanyl yaitu tubuh merasa lemas, mual, dan sembelit. Dampak dari pemakaian fentanyl yaitu kejang-kejang, halusinasi, dan kehilangan kesadaran. Ciri-ciri pecandu fentanyl yaitu kaki kejang yang tidak terkendali, nyeri otot, dan insomnia. Fentanyl biasanya digunakan dengan cara disuntik atau patch transdermal. Barusan adalah narkotika golongan kedua ya teman-teman. Mari kita lanjut ke golongan ketiga. Golongan ketiga yaitu narkotika yang memiliki ringan potensi ketergantungannya. Contohnya ada kodein. Kodein adalah zat yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan meredakan batuk. Efek pemakaian kodein yaitu pusing, mual, dan sembelit. Dampak dari pemakaian kodein yaitu tekanan darah rendah, masalah pernafasan, dan gangguan tidur. Ciri-ciri pecandu kodein yaitu gangguan suasana hati, penurunan berat badan, dan depresi. Kodein biasanya digunakan dengan cara diminum langsung. Lalu ada etilmorfina. Etilmorfina adalah zat yang berasal dari turunan morfin. Efek dari etilmorfina yaitu menyebabkan mulut kering, berkeringat, dan mual. Dampak dari etilmorfina yaitu ketergantungan, perubahan suasana hati, dan gangguan pencernaan. Ciri-ciri pecandu etilmorfina yaitu otot kaku, muka merah, dan vertigo. Obat etilmorfina biasanya digunakan dengan cara diminum langsung. Hai semua, gimana nih penjelasan Aura tentang narkotika? Seru ya? Sekarang mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alami maupun sintetis yang bersifat psikoaktif, yang dapat menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama. Obat-obatan yang termasuk di dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi ketergantungannya. Contohnya adalah ekstasi dan LSD. Ekstasi ini sering digunakan dengan cara diminum. Efek yang diberikan dari ekstasi adalah menciptakan suasana hati yang luas dan euforia, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ego, dan dapat menyebabkan halusinasi. Dampak yang diberikan adalah meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, dapat merusak jantung, dan dapat membuat depresi dan kecemasan. Contoh selanjutnya ada LSD. LSD ini adalah psikotropika sintetis yang terbuat dari jamur kering. Efek yang ditimbulkan dari LSD adalah membuat suasana hati gembira, bahagia, damai, dan kebingungan. Dampaknya adalah meningkatkan suhu tubuh, dapat menyebabkan serangan panik, kegelisahan, dan dapat membuat perasaan sekarat atau menjadi gila. Lalu ada psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 memiliki potensi ketergantungan yang cukup tinggi, meskipun tidak setinggi golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering digunakan untuk berbagai penyakit, namun harus sesuai dengan resep dokter, supaya tidak memberikan efek kecanduan. Contoh psikotropika golongan 2 ini adalah sabu. Sabu adalah obat psikostimulansia untuk hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi. Sabu ini biasa digunakan dengan cara dihisap, ditelan, dan disuntikkan. Efek yang dihasilkan adalah menghasilkan rasa tenang, rasa bahagia, rasa senang, dan ingin menggunakan secara terus-menerus. Namun dapat meningkatkan daya pengingat dalam belajar. Dampak yang ditimbulkan adalah kecemasan, kekurangan berat badan, kecanduan, halusinasi, dan dapat merusak kinerja otak. Lalu ada psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 memiliki potensi ketergantungan yang sedang.
Namun, apabila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Contoh psikotropika golongan 3 adalah Mogadon. Mogadon tablet mengandung nitrazepam yang biasanya digunakan untuk penyakit insomnia. Efek yang ditimbulkan adalah mengurangi serangan kecemasan, memicu rasa lupa, dan memberikan rasa tenang. Dampaknya adalah kelelahan, kecemasan, depresi, masalah pada mata, dan gangguan darah. Lalu ada psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 memiliki potensi kecanduan yang kecil dibanding psikotropika golongan yang lain. Namun, tetap harus dalam pengawasan dokter, supaya tidak menghasilkan efek samping yang berbahaya. Contoh psikotropika golongan 4 adalah sedativa. Sedativa atau biasa disebut obat penenang, biasanya digunakan untuk mengurangi rasa kecemasan. Sedativa atau obat penenang ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Cara kerja obat ini adalah ada pusing, gangguan mental seperti depresi, dan kesulitan berpikir dan fokus. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dan ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat adiktif ini bukan termasuk golongan narkotika dan psikotropika. Contoh zat adiktif adalah 1. Kafein dalam kopi dan teh. Kafein dalam kopi membuat tubuh seseorang tidak akan merasa lelah dan dapat menimbulkan perasaan yang gembira. Teh mengandung tein dan kafein, akan tetapi kafein yang ada dalam teh lebih rendah daripada kafein dalam kopi. 2. Alkohol. Alkohol mempengaruhi otak dengan mengganggu kinerja neurotransmitter GABA. Alkohol juga meningkatkan produksi dopamin yang dapat menyebabkan tubuh seseorang merasa senang. Hal inilah penyebab utama bahwa alkohol membuat orang kecanduan. 3. Rokok. Rokok terbuat dari tembakau yang di dalamnya terkandung nikotin. Saat dibakar, rokok juga menghasilkan senyawa lain seperti asetaldehid, isoprena, dan akrolein. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak nih? Saya izin bertanya Bu, ganja itu tumbuhan kan Bu? Kenapa tidak boleh digunakan ya? Pertanyaan yang bagus, Levi. Ganja adalah contoh narkotika alami yang langsung bisa digunakan. Mengapa ganja ini dilarang? Karena apabila digunakan terlalu banyak, kandungan zat dalam ganja masih sangat kuat. Zat dalam ganja tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat apabila terlalu banyak. Dan penyebabnya juga karena bahaya narkoba ini sangat tinggi dan dapat membuat dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mari kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang golongan narkotika dan psikotropika. Supaya kita mudah mengingatnya, kita menyebutnya dengan testi halu, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama ada depresan, yaitu zat yang menekan dan mengurangi fungsi sistem syaraf pusat sehingga aktivitas sel otak menjadi menurun atau tertidur. Jadi seperti tekanan darah, kontraksi otot, dan sejenisnya akan menurun ketika depresan dikonsumsi. Ciri pecandu depresan biasanya mengalami mata sayu, tidak sadarkan diri, dan gerak refleks menurun. Contoh dari depresan yaitu heroin, morfin, dan ganja. Lalu kedua ada stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efektivitas. Adalah tubuh menjadi segar, penuh percaya diri, susah tidur, dan hiperaktif. Contoh obat yang termasuk stimulan adalah amfetamin, kokain, dan ekstasi. Dan yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen ini termasuk dalam golongan psikotropika. Halusinogen dapat menimbulkan efek berhalusinasi yang mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga dapat mengganggu seluruh perasaan.
Buat tambahan teman-teman aja nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu narkolema? Narkolema atau narkoba lewat mata ini adalah pornografi yang dapat diakses manusia melalui mata lewat tontonan digital. Tentunya narkolema ini dapat mengganggu kinerja otak loh. Jadi teman-teman bijak ya dalam memilih tontonan agar terhindar dari narkolema ini. Ada pula ciri pengguna narkoba. Ciri fisiknya adalah keringat yang berlebihan, mata memerah, cekung dan sayu, insomnia, wajah pucat dan bibir yang kehitaman, gangguan kesehatan pada kulit, gigi, rambut, dan kuku. Biasanya terjadi pada pengguna metamfetamin dan kokain. Ciri pengguna yang kedua adalah ciri emosional, yaitu depresi, mood swing, psikosis, paranoid, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Ciri pengguna yang ketiga adalah ciri tingkah laku, yaitu bicaranya tidak konsisten atau mensela-mensle, berbicara pelo atau jadel, sering berbohong, keras kepala, dan sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang telah dia buat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, menghilangkan rasa nyeri, dan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau bukan obat narkotika, baik alami maupun sintetis yang bersifat psikoaktif dan serta dapat menimbulkan ketergantungan. Ada juga loh teman-teman yang non-narkoba, yaitu kopi, teh, rokok, dan alkohol. Dan ada juga narkolema atau narkoba lewat mata. Jadi, bijak ya teman-teman dalam memilih tontonan agar kita tidak terpengaruh oleh narkolema. Oleh karena itu, marilah kita jauhkan narkoba dari kehidupan kita. Cara mencegahnya adalah jangan ada kata coba-coba, karena banyak orang menggunakan narkoba dengan beralasan ingin mencoba. Lalu, pelajari dampak narkoba seperti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pilihlah pergaulan yang baik. Dan yang terakhir, lakukan kegiatan yang positif. Sebagai generasi maju, katakan tidak untuk narkoba. Gimana nih semua? Paham tidak tentang materi zat adiktif dan psikotropika yang sudah kakak-kakak tadi jelaskan? Paham, Bu. Belajar IPA itu seru ya, Bu. Bisa belajar banyak tentang narkoba juga. Ternyata narkoba bahaya sekali ya. Iya, narkoba itu sangat berbahaya. Kalian jangan sampai menggunakan narkoba ya. Sekian pembelajaran hari ini, kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Baik, Bu. Kita sudahi dulu ya belajar tentang sel adiktif dan psikotropika. Gimana nih teman-teman, seru nggak? Seru dong. Kita bisa belajar tentang narkoba. Teman-teman harus rajin belajar IPA ya. Dengan belajar IPA, kita dapat mendapat banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membuat teman-teman paham tentang bahaya narkoba ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton dan menyimak dari awal sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari apa yang kami sampaikan. See you next time guys. Marilah kita katakan tidak untuk narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.